warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfatul Nikmat, Prodi Manajemen semester 4, NIM 1961201043. Saya Dewi Indasari, NIM 1961201052. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari Analisis kami dari perusahaan PT Samsung Elektronik Indonesia. Pada tahun 1997, Samsung dikenal sebagai perusahaan elektronik dengan produk-produk low-end. Perusahaan ini hanya dikenal sebagai peniru, bukan inovator karena memang tidak melakukan pembaruan produk pada saat itu. Samsung belum mempunyai brand value dan belum memiliki pasar internasional. Namun strategi yang dilakukan pada saat itu adalah kepemimpinan harga. Jadi Samsung pada saat awal pembukaan itu tidak memiliki nama sama sekali atau belum terkenal seperti yang saat ini. Samsung pada saat ini adalah salah satu perusahaan elektronik terbesar di dunia. Perusahaan ini beroperasi di 58 negara. Samsung juga menjadi salah satu brand terbesar di dunia karena produksi smartphone inovasi terbaru dalam persaingan bursa pasar gadget. Samsung juga beroperasi di 6 bagian bisnis, yaitu telekomunikasi, peralatan rumah tangga digital, dan media digital. Memasuki masa pandemi ini, tentunya masyarakat maupun nasabah perbankan memiliki harapan agar tetap aktif dan menginginkan sesuatu yang mudah serta aman baik dalam hal keamanan berbentuk. Menurut Direktur R&D Samsung Research Indonesia, Isman Adnania dalam program webinar on TV Samsung Mobile Business Insight. Hal tersebut sangat terasa dengan adanya work from home atau WFH dan banyaknya pembatasan di beberapa wilayah menjadikan penggunaan teknologi akan meningkat signifikan. Sehingga untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai perusahaan Samsung, maka makalah ini dibuat dengan tujuan mendapatkan informasi tentang strategi perusahaan Samsung di masa pandemi ini yang lebih memfokuskan ke produk handphone. Karena handphone dinilai sangat berpengaruh kepada kehidupan manusia saat ini. Baik, saya akan menjelaskan dari bab pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian strategi pemasaran. Dari sudut pandang manajerial, pemasaran yaitu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan dan menghantarkan nilai kepada konsumen dengan cara menguntungkan organisasi dan pemegang kepentingannya. Manajemen pemasaran merupakan seni dan ilmu memilih pasar, sasaran, serta meraih, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan melalui penciptaan, penghantaran, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Strategi pemasaran adalah alat fundamental yang direncanakan untuk mencapai perusahaan dengan mengembangkan keunggulan bersaing dan berkesinambungan melalui pasar yang dimasuki dan program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar sasaran tersebut. Jadi, strategi pemasaran harus diadakan oleh seorang pembisnis yang akan menjalankan bisnisnya, sehingga saat bisnis sudah berjalan, maka tidak akan mendapatkan kerugian yang fatal. Selanjutnya yaitu macam-macam strategi perusahaan saat pandemi. Yang pertama, segmentasi pasar. Setiap pasar terdiri dari bermacam-macam pembeli yang mempunyai kebutuhan dan kebiasaan yang berbeda. Perusahaan tidak mungkin memenuhi kebutuhan semua pembeli, karena itu perusahaan harus membagi pasar yang bersifat heterogen tersebut ke dalam suatu pasar yang bersifat homogen. Jadi, setiap komponen pasar harus memiliki kriteria barang yang akan dijual sehingga pembeli atau konsumen tidak akan kebingungan dengan barang dagangan yang ingin dibeli. Yang kedua, market positioning.
Yang dimaksud market positioning, perusahaan tidak mungkin menguasai pasar secara keseluruhan. Maka prinsip strategi pemasaran yang kedua yaitu memilih pola spesifik pasar perusahaan yang akan memberikan kesempatan maksimum kepada perusahaan agar mendapatkan kedudukan yang kuat. Dengan kata lain, perusahaan harus memilih segmen pasar yang akan menghasilkan laba paling besar. Jadi, setiap perusahaan harus mampu untuk menginovasi produknya agar konsumen atau calon pembeli mengetahui citra produk. Perusahaan juga memaksimalkan pembukaan cabang dari produk yang dihasilkan untuk lebih mengenalkan produknya. Poin ketiga yaitu market entry strategi. Market entry strategi yaitu strategi perusahaan untuk memasuki segmen pasar yang dijadikan pasar sebagai sasaran penjualan. Yang keempat adalah marketing mix strategi. Mix strategi adalah kumpulan variabel yang dapat dipergunakan perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen. Variabel-variabel yang dapat mempengaruhi pembeli adalah yang disebut 7P. Yang pertama produk, yang kedua price, yang ketiga place, yang keempat promotion, yang kelima partisipan, yang keenam proses, dan yang terakhir adalah people physical evidence. Poin kelima yang selanjutnya adalah timing strategi. Penentuan saat yang tepat dalam memasarkan barang merupakan hal yang perlu diperhatikan. Meskipun perusahaan melihat adanya kesempatan baik menetapkan objektif dan menyusun strategi pemasaran. Ini tidaklah berarti bahwa perusahaan dapat segera memulai kegiatan pemasaran. Jadi perusahaan harus lebih dahulu melakukan persiapan baik di bidang produksi maupun di bidang pemasaran. Kemudian perusahaan juga harus menentukan saat yang tepat bagi pelemparan barang dan jasa ke pasar. Pembahasan penelitiannya yaitu strategi pemasaran PT Samsung Elektronik Indonesia. Samsung yaitu salah satu smartphone yang menarik masyarakat dengan keunggulannya dan kelebihannya. Karena smartphone Samsung ini memiliki aplikasi yang canggih dan harga yang murah jika dibandingkan dengan smartphone yang lain. Akan tetapi, Samsung mempunyai saingan yang cukup berat dengan merek iPhone yang lebih mengungguli merek Samsung sebelumnya. Periode kejayaan Samsung di Indonesia menciptakan smartphone pada tanggal 27 April 2009, kala Samsung meluncurkan smartphone Android pertamanya. Ialah Samsung i7500. Smartphone ini tawaran layar sentuh mempunyai ukuran 3,2 inci. Yang dimanfaatkan pada smartphone ini yaitu OS Android Cupcake 1,5. Kesuksesan Samsung berbasis Android dimulai dengan peluncuran Samsung Galaxy S. Pada tanggal 2 Maret 2010, tingkat penjualan yang diraih smartphone ini cukup tinggi. Kelebihan smartphone Samsung yaitu strength atau kekuatan. Samsung memiliki fitur lebih banyak dibanding perusahaan lain. Contohnya, beberapa produk Samsung memiliki barang yang lebih resistan dari pesaing lain. Samsung memiliki port charger yang lebih universal sehingga jika konsumen memiliki adapter charger produk ini, maka produk tersebut bisa terkoneksi. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahannya, budaya korporasi Korea yang tidak fleksibel. Yang kedua, pengalaman dalam mengelola perusahaan global masih terbatas. Yang ketiga, adanya tekanan yang ketat pada karyawan untuk mencapai sasaran-sasaran yang membuat karyawan perlu berusaha menjual teknologi rahasia Samsung kepada para pesaingnya. Yang ketiga adalah opportunity atau peluang. Poin pertama, produk-produk yang ditawarkan Samsung merupakan produk keperluan rumah tangga yang selalu dicari. Poin kedua, adanya peningkatan permintaan masyarakat akan barang-barang elektronik. Selanjutnya, pengaruh globalisasi yang mendorong pemasaran barang elektronik yang tiada batas. Yang terakhir, permintaan masyarakat pada produk yang kaya, basic, simple, dan respon yang cepat pada perubahan pasar. Selanjutnya yaitu threat atau ancaman.
adanya ketergantungan produk lokal pada negara tertentu sehingga pasar sulit ditembus. Selanjutnya, kekuatan merek lain yang lebih dahulu menguasai pasar. Munculnya produk-produk baru yang lebih inovatif dari perusahaan lain. Adanya produk-produk dari perusahaan lain yang menawarkan harga yang lebih murah dengan kualitas yang tidak kalah bagus. Strategi pemasaran global sangat diperlukan dalam perdagangan internasional. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan suatu negara dan membuat produk yang dihasilkan dapat diterima dan banyak digemari oleh konsumen. Strategi pemasaran global pada prinsipnya sama dengan strategi pemasaran pada umumnya. Namun, cakupannya lebih luas karena skala internasional dan konsumen yang mencakup masyarakat dunia. Dalam kaitannya dengan perdagangan internasional, kebijakan negara untuk perdagangan, serta hubungan antar negara yang melakukan perdagangan tersebut tentunya tidak lupa diperhatikan. Indonesia juga memiliki hubungan yang sangat baik dengan Korea Selatan sejak tahun 60-an. Kerjasama kedua negara ini banyak berlangsung dalam bidang perekonomian dan perdagangan. Indonesia banyak mengekspor barang ke Korea Selatan dan Korea Selatan juga mengekspor barang ke Indonesia, terutama produk industri berat berbasis teknologi seperti elektronika. Produk Korea Selatan yang diimpor oleh Indonesia disebarluaskan dengan berbagai strategi pemasaran. Produk Samsung diimpor langsung dari Korea Selatan dan kemudian disebarluaskan di Indonesia dengan strategi penentuan posisi pasar dan bauran pemasaran yang didasarkan pada strategi diferensiasi produk serta yang inovatif, harga yang seragam dan sesuai dengan produk yang dipasarkan, saluran distribusi dengan 2 agen besar, promosi dengan above the line dan below the line, serta pelayanan yang memuaskan membuat produk Samsung diminati oleh banyak masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya produk Samsung dari tahun ke tahun. Pada saat pandemi ini, PT Samsung Electronics Indonesia telah melakukan berbagai macam strategi demi mempertahankan kualitas dan penjualan produknya. Strategi utama yang dilakukan oleh PT Samsung yaitu memaksimalkan marketing penjualannya. Mereka memanfaatkan artis ternama yang sangat populer saat ini dengan mengeluarkan produk barunya yaitu Galaxy Note S20 Plus BTS Edition. BTS merupakan grup vokal Korea Selatan yang saat ini sedang menjadi trending topik di Indonesia. Mereka sukses memanfaatkan popularitas BTS sehingga kehadiran Galaxy Note S20 Plus bernuansa ungu khas BTS ini terus menjadi viral. Samsung memang piawai mengemas kehadiran S20 Plus dengan BTS karena edisi BTS ini hanya ada salah satu dari 3 varian Galaxy S20 yaitu seri S20 Plus. 2 varian lainnya, seri S20 dan S20 Ultra 5G tidak mengeluarkan edisi BTS. Di beberapa toko online di tanah air, Samsung Galaxy S20 Plus BTS Edition itu dibanderol dengan kisaran harga 16 juta per unit. Di Tokopedia.com misalnya ada pelapak yang mematok harga 15.850, sedangkan di shopee.co.id ada pelapak yang mematok harga 16.450.000. Di bukalapak.com harga terendah dipatok 16.660.000, sementara di blibli.com bandrol terendahnya 15.999.000. Dengan mengajak Park Jimin, vokalis utama BTS, Galaxy S20 menjadi ponsel terbaik dan mengalahkan iPhone 11 yang harus puas di posisi kedua berdasarkan survei Big Data Research Institute. Yang jelas, Samsung Galaxy S20 Plus BTS Edition benar-benar memberikan warna BTS secara total di ponsel pintar itu. Sentuhan packaging BTS dihadirkan di Galaxy S20 Plus tersebut dalam nuansa warna ungu di bodi ponsel dengan logo jantung hati bernuansa ungu khas BTS. Bukan itu saja, Samsung juga menyertakan stiker dan gambar eksklusif BTS dalam paket Galaxy S20 Plus BTS Edition itu. Visi dan misi Samsung di Indonesia. Yang pertama adalah visinya. Samsung dipandu oleh satu visi, memimpin pergerakan konvergensi digital
Kami meyakini bahwa melalui inovasi teknologi saat ini, kami akan menemukan solusi yang kami perlukan untuk menghadapi tantangan hari esok. Teknologi membuka kesempatan bagi bisnis untuk tumbuh, bagi warga negara di pasar yang sedang berkembang untuk hidup sejahtera dengan memasuki tahap ekonomi digital, dan agar masyarakat dapat menemukan peluang baru. Yang kedua adalah misi. Semua yang kami lakukan di Samsung dipandu oleh misi kami, menjadi digital company yang terbaik. Samsung tumbuh menjadi perusahaan global dengan menghadapi tantangan secara langsung. Dalam tahun-tahun ke depan, orang-orang kami yang berdedikasi akan terus menghadapi banyak tantangan dan memberikan ide kreatif untuk mengembangkan produk dan layanan yang memimpin pasar. Kecerdasan mereka akan terus menjadi Samsung sebagai perusahaan global yang menguntungkan dan bertanggung jawab. Sekian dari kami. Apabila terdapat kata atau sikap yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.